Orang yang gelisah itu pasti akan gampang dilihat dari mananya, dari cara duduknya. Ada duduknya yang sering goyang-goyang gitu ya, duduknya nggak tenang, begini sedikit, begini sedikit, dan seterusnya. Itu menunjukkan bahwa cara dia duduk saja udah ketahuan. Shalom Good Readers, hari ini kita bersyukur karena Tuhan memberikan kita kehidupan dan kita boleh melakukan segala aktivitas kita. Dan saat ini kita kembali lagi merenungkan firman Tuhan di Mazmur pasal 91. Tetap semangat untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Ya, Good Readers, konon katanya pemimpin-pemimpin dunia yang boleh dikatakan agak-agak ekstrim begitu ya. Kalau dulu seperti Fidel Castro dan lain sebagainya begitu. Itu kalau mengadakan satu meeting, itu pasti duduknya selalu berpindah-pindah. Misalnya di ruang rapat begitu ya. Maka dia tidak akan lama-lama duduk di satu tempat begitu. Dia akan berpindah sana, berpindah sana. Apalagi dia akan menghindari yang namanya jendela begitu. Karena memang takut nanti akan ditembak dan seterusnya. Atau diketahui dengan gampang posisinya di mana. Saya rasa juga dengan kita sehari-hari gitu ya. Orang yang gelisah itu pasti akan gampang dilihat dari mananya, dari cara duduknya. Ada duduknya yang sering goyang-goyang gitu ya, duduknya nggak tenang, begini sedikit, dan seterusnya. Itu menunjukkan bahwa cara dia duduk saja udah ketahuan. Kalau dia sedang tidak tenang, grogi mungkin, atau khawatir, takut, dan seterusnya. Demikian juga dengan pemazmur. Dia mengatakan orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Jadi pemazmur mengungkapkan keadaan sekelilingnya itu sangat mengerikan ataupun boleh dikatakan sangat mengkhawatirkan. Dia ingin sekali terhindar dari malapetaka, celaka, ataupun perbuatan-perbuatan orang jahat. Maka dia sadar, maka dia harus duduk di tempat yang tepat. Duduknya harus yang benar, begitu kira-kira gitu ya. Dan dia memilih untuk duduk dalam lindungan yang maha tinggi. Ini penting sekali begitu ya. Kalau ketika pemazmur mengatakan aku sudah duduk dalam lindungan yang maha tinggi, maka pemazmur mengatakan engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, di ayat yang kelima ya, terhadap panah yang terbang di waktu siang. Jadi kalau kamu sudah duduk di tempat yang maha tinggi, di dalam bait Allah, kamu nggak usah takut, kata Tuhan begitu ya. Bahwa engkau akan diluputkan daripada sakit penyakit bahkan. Di ayat yang ke-7 dikatakan, walau 1.000 orang rebah di sisimu begitu ya, dan 1.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Semuanya kena sampar, penyakit yang mengerikan pada waktu itu ya, kayak Covid lah zaman sekarang ya. Semuanya kena sampar, semuanya kena, kamu nggak akan kena. Kenapa? Karena engkau duduk di bait Allah. Good readers, saya rasa hari ini penting ya dalam kehidupan kita ya. Kalau pada saat ini kita sedang duduknya gelisah, duduknya nggak benar, tanda petik gitu ya, duduknya lagi sana pindah sini gitu ya. Karena ada kekhawatiran yang mendalam, maka tidak salah untuk mencoba seperti pemazmur, bahwa kita harus duduk diam di hadapan Tuhan, duduk diam di dalam bait Allah. Apa artinya? Bukan kita datang ke gereja duduk diam lama begitu ya. Nah, itu kayak seperti kurang kerjaan jadinya ya. Tetapi kalau kita lihat di ayat yang ke-14, duduk diam artinya adalah sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Jadi pemazmur ingin mengatakan bahwa kalaupun kita ingin duduk tenang adalah ketika kita melekat, hati kita, pikiran kita melekat kepada Tuhan dan semakin mengenal Tuhan. Justru itulah kunci daripada duduk diam di dalam bait Allah. Ada banyak orang duduk diam di gereja dan seterusnya, tetapi hati dan pikirannya gelisah. Tetapi pemazmur tidak. Dia duduk diam untuk semakin dekat dengan Tuhan, semakin mengenal Tuhan. Maka kekhawatiran dalam kehidupannya semakin lama semakin hilang. Amin. Kiranya Tuhan berkati kehidupan kita hari ini.